Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Islam bab 6, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah teman-teman, materi ini materi yang telah Kak Rizal ajarkan di minggu yang lalu sebelum PH ya. Jadi Kak Rizal mengulang kembali keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam waktu Kak Rizal sampaikan melalui Zoom kelas. Nah teman-teman ya, tetap semangat ya dalam menjalankan rutinitas kita sebagai pelajar SD Lab School. Pembiasaannya selalu dilaksanakan seperti kalian berada di sekolah. Baik. Nah teman-teman, kita melanjut ke kompetensi dasar. Teman-teman menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, mencontoh kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya indikator, siswa dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa agar kegiatan pembelajaran ini bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya, teman-teman, artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Semoga kalian semuanya berdoa dan doa ini bisa dijawab oleh Allah dan kita menjadi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, nah kita lanjut kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Kak Rizal akan menceritakan kisah yang sangat singkat. Kenapa? Karena ini hanya keteladanan, bukan kisah yang tentang semut Nabi Sulaiman bertemu dengan Ratu Bilqis, ya. Tidak, tapi hanya keteladanan Nabi Sulaiman yang berada di kisah-kisah yang panjang itu yang Kak Rizal potong-potong menjadi kisah keteladanan. Lanjutnya kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya di kalangan bangsa Israel. Nah, teman-teman, beliau benar-benar seorang rasul yang arif dan bijaksana. Dan itulah Allah menganugerai kemampuan mengerti berbicara burung, semut, dan lain-lainnya. Ingat ya teman-teman, kemampuan Nabi Sulaiman apa? Kemampuannya adalah bisa berbicara dengan makhluk yang bernama hewan. Itu bisa burung, semut, dan lain sebagainya. Tentaranya juga termasuk banyak, bukan hanya di kalangan tentara yang manusia, tapi tentara bisa dari hewan juga. Itulah keluar biasa Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman beserta tentaranya berjalan melewati sarang semut, maka berkatalah salah satu di antara semut itu, masuklah kalian dalam lubangmu agar tidak terinjak oleh kaki Sulaiman dan tentaranya. Mendengar pembicaraan semut, Nabi Sulaiman tersenyum dan memerintahkan tentaranya berhenti sejenak hingga semut-semut itu masuk ke lubangnya masing-masing. Nah teman-teman ya, teman-teman, inilah yang harus kita pahami dari kisah Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu ternyata tak henti-hentinya bersyukur atas nikmat Allah berupa mampu memahami bahasa semut. Karena ia mampu memahami bahasa semut, akhirnya Nabi Sulaiman tidak menginjak semut, tidak merusak sarang semut walaupun mereka menggunakan hewan atau kuda. Dan dia berhenti dan menunggu
semut itu masuk ke lubangnya masing-masing. Inilah kisah singkat tentang Nabi Sulaiman dengan semut atau kerombolan semut. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan ke kisah selanjutnya. Tadi sudah kisah tentang semut, dan kita lanjut kisah yang kedua, Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Ini juga kisah yang sangat singkat, karena Kak Rizal hanya mengambil keteladanan Nabi Sulaiman terhadap kisah tersebut. Tidak hanya bisa berbahasa semut, tapi Nabi Sulaiman pun diberi kemampuan memahami bahasa burung. Ketika itu burung hudhud tidak nampak. Nabi Sulaiman bertanya, mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Ini semuanya hewan telah kumpul teman-teman, tapi yang tidak terkumpul itu hanya burung hudhud yang tidak terlihat oleh pandangan Nabi Sulaiman. Tak lama kemudian burung hudhud datang dan berkata, aku datang dari negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang perempuan dan mereka menyembah berhala. Nabi Sulaiman lalu menyuruh burung hudhud menyerahkan surat kepada ratu negeri Sabah yang bernama Bilqis. Bilqis kemudian menyatakan berserah diri ikut memeluk ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah bersedia menyembah Allah, Ratu Bilqis dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itulah kisah singkat dari Kak Rizal tentang pertemuan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis berkat Allah dan perantaraan burung hudhud. Nah, inilah teman-teman mukjizat Nabi Sulaiman. Mukjizat yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan Allah, yaitu dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, jin. Nah, dan Sulaiman kalau ingin memerintahkan sesuatu hanya cuma bertiup kepada angin tersebut, dan angin pun akan mengerjakannya. Nah, teman-teman, adapun juga cerita kisah-kisah tentang Nabi Sulaiman, teman-teman bisa membuka buku halaman 70, halaman 69 tentang kisah Nabi Sulaiman yang singkat di buku Al-Islam. Nah, lanjut saja kita mempelajari hikmah keteladanan Nabi Sulaiman setelah kita melihat kisah singkatnya. Yang pertama dengan gerombolan semut, yang kedua dengan burung hudhud. Nah, selanjutnya hikmahnya. Hikmah keteladanan Nabi Sulaiman dalam kisah tersebut, tetap rendah hati. Kenapa? Walaupun dia diberikan kelebihan oleh Allah, Nabi Sulaiman tetap rendah hati. Yang kedua, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Atas segala yang diberikannya, Nabi Sulaiman tetap patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa? Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas kapan itu dia bersyukur? Pas dia hampir menginjak gerombolan semut, ya, dan para pasukannya, karena Allah memberikan kelebihannya dapat berbicara dengan semut, dan dia merasa bersyukur, Allah memberikan saya kelebihan, ya, dan sesuatu yang kelebihan itu bisa dipergunakan dengan baik. Yang Allah berikan sekecil apapun kepada kita, kita harus syukuri dan kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Nah, teman-teman, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Nabi Sulaiman apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ia kerjakan, dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman hikmah keteladanan Nabi Sulaiman, baik dari kisah-kisah yang kalian baca buku-bukunya yang panjang. Nah, inilah hikmahnya. Nabi Sulaiman itu mempunyai 4 hikmah keteladanan. Nah, mungkin teman-teman bisa memahami materi ini. Diulang-ulang terus video Kak Rizal akan tutup. Demikian pembelajaran keteladanan Nabi Sulaiman. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Kak Rizal, kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Nun wal qalmi wa ma yasrun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.